Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas langkah kedua sebelum membuat jadwal ujian. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah membuat bank soal dan menambahkan soal, maka langkah kedua kali ini adalah membuat draft ujian. Nah, disclaimer aja lagi, pastikan teman-teman sekalian sudah membuat dan memasukkan soalnya ke dalam bank soal sebelum masuk ke menu draft ujian ini. Nah, teman-teman sekalian, draft ujian ini ibaratnya sebuah naskah ujian, di mana pada draft ujian ini kita bisa menambahkan nama atau title pada draft ujian, bisa menambahkan mata pelajaran, kemudian memilih bank soal yang akan kita gunakan. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah membuat bank soal, maka kita akan gunakan bank soal tersebut pada draft ujian kali ini. Silahkan klik menu draft ujian, kemudian klik ikon tambah berwarna biru, maka akan tampil sebuah pop-up window untuk mengisi informasi terkait dengan draft atau naskah ujian kita. Baik, pada kolom nama draft soal, saya akan menambahkan nama atau title, contohnya STS Informatika. Kemudian pada kolom mata pelajaran, kita pilih ya, misalnya mata pelajaran Informatika. Nah, kemudian kita akan memilih bank soal yang sebelumnya kita buat di video sebelumnya tadi. Nah, kita akan coba pilih bank soal pas genap Informatika kelas 8. Nah, teman-teman sekalian, untuk bobot soal sendiri, karena di Al-Fatih ada 15 nomor soal ujian, dan tipe soalnya itu terdiri dari 10 isian singkat dan 5 esai, maka pada kolom bobot soalnya bisa diisikan untuk bobot soal true false, karena cenderung lebih banyak, maka kita bisa isi dengan 70%. Nah, sementara untuk bobot esainya, karena cenderung lebih sedikit, kita bisa mengisi dengan 30%. Nah, di bagian bawahnya di sini teman-teman bisa perhatikan untuk informasinya, soal PG isian singkat masuk ke dalam bobot true false. Artinya, untuk tipe soal isian singkat, tipe soal pilihan ganda kompleks, tipe soal pilihan ganda, tipe soal bedar salah atau menjodohkan, itu bobotnya itu dia masuk ke kategori bobot true false. Nah, sementara informasi yang berikutnya adalah bobot nilai PG atau pilihan ganda dan bobot esai, dia harus sama dengan 100 atau 100%. Untuk kondisi bobot soal true false dan esainya ini, silakan diisikan sesuai dengan ketentuan yang mungkin sudah disepakati bersama. Yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian adalah bobot nilainya tidak kurang atau tidak lebih dari 100%. Contoh, dari 15 soal terdapat 10 isian singkat dan 5 esai. Kita ingin bobot soal esainya lebih besar ketimbang yang isian singkat, maka teman-teman bisa menginput nominal bobot soal esainya lebih besar ketimbang bobot true false-nya. Contoh perbandingannya adalah 60 banding 40. Artinya bobot esainya 60% dan true false-nya itu 40%. Kemudian pada kolom durasi waktu, silakan dimasukkan nominal waktunya. Contoh saya masukkan 60 menit. Dan untuk kolom durasi minimal waktu selesai itu adalah seberapa lama siswa dapat menekan tombol selesai ujian atau siswa dapat mengakhiri ujian atau tesnya. Misal kita menginputkan angka 30 menit, maka setelah lewat dari 30 menit, maka siswa sudah dapat mengakhiri atau menekan tombol selesai ujian pada sistem. Nah, jika semuanya sudah selesai diatur, silakan teman-teman klik tombol tambah. Nah, maka draft ujian berhasil ditambahkan. Nah, coba kita reload. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini draft atau naskah ujian kita sudah berhasil dibuat. Namun, kita masih harus memilih soal ya, karena setelah membuat draft ujian, kita harus memilih soal dari bank soal yang akan kita masukkan untuk diterbitkan nantinya pada ujian. Silakan klik tombol berwarna merah untuk memilih soal. Atau bisa juga dengan klik tombol atau ikon folder berwarna biru di sebelah kanan untuk memilih soal. Setelah mengklik tombol memilih soal, maka akan tampil pop-up window untuk memilih soal nomor berapa saja yang akan ditampilkan ke dalam ujian. Nah, pada bagian atas ini terdapat 3 ikon. Yang pertama, ikon untuk memilih semua nomor soal. Kemudian yang kedua, ikon di sampingnya yang berbentuk mata untuk melihat preview soal. Jadi ikon mata ini bukan simbol dari Dajjal, kita disclaimer aja nih. Dan ikon yang terakhir adalah untuk menyimpan pilihan nomor soal yang sudah teman-teman sekalian pilih. Jika di dalam bank soal teman-teman terdapat lebih dari 15 nomor soal,
Misalnya ada 50, tetapi hanya 15 saja yang ingin ditampilkan, maka teman-teman bisa menseleksi secara manual nomor atau soal mana saja yang mau ditampilkan pada ujian. Contohnya di sini saya ingin memilih nomor 1, nomor 4, kemudian nomor 7, atau jika ingin menseleksi semua, teman-teman sekalian tinggal klik tombol centang atau pilih semua. Dan pastikan teman-teman sekalian klik tombol save jika sudah memilih. Nah, jika sudah berhasil, pastikan teman-teman klik tombol reload atau refresh pada halaman. Dan kita bisa lihat statusnya sudah berubah dan akan ditampilkan di sebelahnya informasi terkait draft ujian tadi. Di sebelah sini kita bisa lihat informasi draft ujiannya. Terdapat soal esai 5 nomor, kemudian untuk isian singkatnya 10 nomor, untuk pilihan ganda multi, true false, dan menjodohkan itu tidak ada sama sekali. Kemudian untuk durasi mengerjakan soal itu terdapat 1 jam. Untuk minimal waktu menyelesaikan itu 30 menit. Bobot true false-nya 40%, bobot soal 60%, acak soal aktif dan acak opsi juga aktif. Nah, teman-teman sekalian juga dapat mencetak draft soalnya dengan atau tanpa jawaban. Silakan klik tombol ikon berwarna hijau untuk memprint soal. Untuk tombol berwarna ungu itu akan mencetak soal tanpa jawaban, dan yang berwarna merah itu akan mencetak soal dengan jawaban. Jadi silakan teman-teman pilih yang mana yang diinginkan. Nah, itu tadi tutorial bagaimana membuat draft ujian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.